Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk, puji Tuhan. Haleluya, selamat malam semuanya, shalom. Saya berdoa kabar saudara semuanya baik. Yang di rumah kabarnya juga baik, puji Tuhan. Senang sekali hari ini saya boleh mengajar satu tema yang agak sedikit menantang kita. Untuk membuat sebuah tema bagi saya adalah seni, saudara ya. Makanya saya berikan judulnya adalah jangan sekedar berdoa. Ini yang seringkali saya masih temukan, ada banyak sekali orang datang, kita datang kepada Tuhan itu dengan drama. Tahu ya drama ya? Kita berpikir bahwa dengan air mata kita, Tuhan tergerak. Kita pikir dengan ekspresi kita, Tuhan tergerak. Saya masih temukan yang kayak gini-gini loh saudara. Saya anggap, loh Anda menangis, Anda ekspresi itu boleh. Itu bagian daripada Anda bergerak dengan emosi yang sedang menguasaimu. Enggak salah. Tetapi saya ingin ketika kita menangis dalam doa kita, ketika engkau berekspresi dalam doamu, itu benar-benar tulus dari hatimu. Katakan amin. Saya hanya ingin supaya saudara mengerti bahwa berdoa itu bukan mengatur Tuhan. Saya sengaja tidak pakai PowerPoint, saya takutnya begini. Saya jadi kaku saudara ya. Padahal saya ingin luwes. Berdoa itu bukan mengatur Tuhan. Berapa banyak kita sering mengatur Tuhan. Ya Pak ya, kita suka ngatur Tuhan loh. Jujur. Tuhan, nanti kalau saya ketemu dengan dia, tolong Tuhan, jamah hatinya Tuhan. Lembutkan hatinya Tuhan. Nanti kalau aku ngomong, dia bisa nurut. Berapa banyak kita suka berdoa dengan kayak begini. Anda mencoba untuk mengatur Tuhan. Ingat, dia jauh lebih tahu dari apa yang kita tahu. Mengerti, katakan amin. Jadi doa itu jangan ngatur Tuhan. Berdoa itu bukan menuntut. Klaim. Saya sering kali masih ketemu dengan pendoa-pendoa itu kalau berdoa begini. Kami klaim janjimu Tuhan. Dengar. Anda sedang berdoa kepada Tuhan yang gak perlu kau klaim-klaim. Apa sih artinya klaim? Anda nagih. Anda nuntut. Itu yang saya katakan. Itu mengancam Tuhan. Waktu saudara mengklaim, kami klaim Tuhan, kami klaim. Anda nggak perlu klaim janji Tuhan. Lakukan saja firman Tuhan. Firman-Nya akan bekerja buat saudara. Amin. Tuhan sudah ngomong apa yang keluar dari mulutku. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan seperti apa yang kuperintahkan. Dan pasti berhasil seperti apa yang kusuruhkan. Anda tahu ayatnya di mana? Yesaya 55 ayat 11 tolong ditampilkan. Jadi gak perlu nuntut Tuhan. Anda nggak perlu klaim, makanya saudara jadi pendoa yang ngerti kebenaran. Makanya kemarin dalam empowering class, saudara, apa sih perlengkapannya seorang pelayan Tuhan? Firman, doa, dan pujian. Semua orang yang melayani firman mesti ngerti firman. Jadi nggak angger klaim. Kayak Tuhan itu apa ya? Lupa begitu loh. Tuhan tuh gak pernah lupa. Katakan amin. Coba ditampilkan. Yesaya 55 ayat 11. Firman yang keluar dari mulutku. Apa itu? Semua janji Tuhan. Semua perkataan Tuhan. Tidak akan kembali kepadaku dengan apa? Dia akan melaksanakan. Dia akan berhasil. Seperti yang kusuruhkan. Jadi gak usah diklaim. Amin. Saya masih suka itu dengar pendoa-pendoa kalau berdoa itu. Kami minta malaikatmu beribu-ribu mengawal kami. Anda nggak usah minta dikawal. Malaikat itu sudah ngawal saudara kalau engkau takut akan Tuhan.
Loh gak ada amin. Ayatnya ono kabeh saudara. Di mana itu? Mazmur 34 ayat 8. Coba tampilkan. Ini belum masuk ke khotbah saya. Ini masih pendahuluan. Jadi berdoa itu bukan mengatur, berdoa itu bukan menuntut. Apalagi yang ketiga, doa itu bukan mengancam. Lihat, malaikat Tuhan, baca sama-sama, 2, 3. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang lalu meluputkan. Perlu diminta? Enggak usah. Saudara cukup hidup takut akan Tuhan. Malaikatnya langsung sibuk kemah, camping. Mengawal saudara. Amin. Itu sebabnya nggak usah lagi minta beribu-ribu berlaksa-laksa mengawal perjalanan kami, malah ribet saudara itu. Nah malaikat kalau ribuan datang apa nih gak konsumsi nih piye saudara itu. Oh malaikat itu dua kendaraan parkiran nih piye saudara itu. Ya saya suka nggodain para pendoa kalau masih suka berdoa kayak begitu. Saya suka nggodain begini, pikirkan parkirnya lo, pikirkan konsumsinya lo kalau kamu minta berlaksa-laksa. Cukup 2 pribadi malaikat berkemah, aman. Tuh amin 1, 2 saudara. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Katakan kiri kananmu, kamu hebat, kamu luar biasa. Ngomong dulu. Supaya gak kaku begitu ya. Tuh. Malam ini sudah bawa pulpen sama kertas? Yang bawa pulpen sama kertas angkat tangan. Yang gak bawa nanti panitia minta ya. Dia akan siapkan kertas. Saudara kenapa sih? Nih. Nanti di akhir sharing khotbah ini, saudara saya akan meminta menulis 1 permohonan. Nanti Anda pegang, saya doakan. Nanti kita lihat berapa lama dijawab Tuhan. Amin. Loh, gak kepingin dijawab. Saudara jangan ketenggengen ya. Ini panjang loh saya ngajar saudara ya. Oke. Doa itu bukan membodohi Tuhan. Ini berapa banyak kita suka membodohin Tuhan. Anda kira Tuhan itu enggak kenal hati dan niatmu begitu. Kayak dibodohin bisa gitu loh saudara ya. Tuhan berkati aku. Nanti aku akan mendukung pekerjaan Tuhan. Pertanyaannya begini, diberkati? Enggak. Wong Tuhan ngerti hatimu kok. Tuhan itu enggak bisa dibodohin dengan niatmu. Makanya waktu kamu datang ke rumah Tuhan, Tuhan dari jauh sudah tahu niatmu. Makanya dia berkata dalam Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman itu apa? Percaya sungguh. Iman itu dasar. Sebuah hubungan kepada Tuhan. Jadi jangan membodohi Tuhan. Pak saya lupa berdoa Pak. Supaya saya itu bisa punya rumah. Nanti kalau aku punya rumah, aku akan buat family cell di rumah saya. Tapi kenapa 10 tahun Tuhan gak berkati aku? Tuhan ngerti karepe. Wong kon saiki kosae lho, melo FC gak gelem. Ngono arepe njaluk omah. Halo? Sorry ya, jangan tersinggung dengan kalimat saya. Coba kita koreksi. Tuhan berkata aku mobil, nanti kalau aku punya mobil aku akan ke gereja. Sampai 20 tahun gak tahu iso duwe mobil mbek motor saudara. Apa? Lah wong gak duwe motor gak tau ning gereja saudara. Halo? Kalau saudara memang niat ke gereja, gak usah nunggu sepeda motor, gak usah nunggu mobil, budalai. Kayak bumiem iku lho saudara. Budal saudara. Melaku ya melaku. Gak duwe duit melaku saudara. Teko kebraun sampai rene. Engkau mulai nyegat, ikut nunut boleh. Tuh, kayak gitu loh. Gak ngenteni cusulan sih, aku ning gereja. Jadi hati-hati ya. Saudara, jadi berdoa itu apa? Berdoa itu menyelaraskan hati kita dengan hatinya Tuhan. Mengerti katakan amin. Nah, apa yang saya sampaikan semua ada di Alkitab. Saya nggak mau ngajar saudara asumsi. Dari awal saya selalu katakan, saya nggak pernah mau mengajar saudara dengan asumsi. Semua harus ada dalam Alkitab. Sebab apa saudara? Tuhan saudara itu Tuhan yang sanggup menjawab doa lebih dari yang kamu minta. Katakan amin. Tahu ayatnya di mana?
Benar nggak Tuhan bisa memberikan kita lebih dari apa yang kita minta? Coba kita buka sama-sama Efesus pasal yang ketiga ayat 20. Saya sengaja membuka ruang kelas di hari Rabu ini supaya saudara bisa belajar tentang seri-seri penyembahan. Dan kita udah masuk di minggu yang ke-10 dari worship series ini. Ada doa, ada pujian, ada penyembahan disampaikan oleh saya, Ibu Gembala, bergantian saudara. Saya sedang juga mencari pembicara tamu yang bisa mengajar juga saudara ya. Supaya saudara nggak bosan dengar kami berdua saudara ya. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20 berkata apa? Bagi dialah, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan ingat, dia itu bisa menjawab lebih dari karepmu. Dia bisa menjawab lebih dari harapanmu. Bahkan saya baca dalam versi yang lain, FAYH, firman Allah yang hidup, ini lebih bagus lagi. Dikatakan begini, segala kemuliaan bagi Allah dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita, ia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang berani kita bayangkan. Sama sekali melebihi segala doa, keinginan, pikiran, pengharapan kita. Wow, waktu saya baca ini saya terperanjat saudara. Itu sebabnya benar yang dikatakan Tuhan Yesus. Itu sebabnya benar yang dikatakan Daud. Nanti kita akan sama-sama pelajari. Bahwa Tuhan itu sudah tahu niat hatimu pada waktu engkau mau datang kepadanya. Bahkan hari-harimu, langkahmu, tindakanmu, semua peristiwa yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan itu sudah tahu. Dia bisa menjawab melebihi keinginanmu, pikiranmu, dan pengharapanmu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Makanya kalau saudara ngerti firman, enak, gak akan khawatir dalam hidup ini. Gak akan takut. Kalau saya mau cerita persoalan, kebutuhan saya mau katakan, Anda gak akan pernah sanggup. Yang saya keluarkan lebih banyak daripada yang saya dapatkan. Saya menghidupi banyak orang. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kemampuan. Tidak ada satupun orang yang saya hubungi, saya utangi, nggak ada. Saya tahu Tuhan saya. Dia sanggup menjawab kebutuhan saya. Lebih dari pikiran, keinginan, mimpi, dan pengharapan saya. Tuhan saya hebat. Tuhanmu juga hebat. Katakan pada kiri kananmu, kamu punya Tuhan Yesus yang hebat. Ayo ngomong, kamu punya Tuhan Yesus yang hebat. Amin. Oke, sekarang kita masuk. Lalu masalahnya di mana? Jangan sekedar berdoa. Kalau Anda lihat tokoh-tokoh di Alkitab, itu keren-keren saudara. Kok bisa ya Yusuf ya mampu hadapi keadaan seperti itu? Kok bisa ya Abraham seperti itu? Kok bisa ya Daniel? Kok bisa ya Sadra Mesa Abednego? Kok bisa ya Daud ngadepin masalah dan dia keluar sebagai pemenang? Kok bisa ya Ruth itu menghadapi masalah sehebat itu, dia bisa keluar dari pemenang? Dengar, jawabannya cuma satu, tidak sekedar berdoa. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita berdoa seperti yang diinginkan Tuhan? Alkitab mengatakan, atau tadi sharing yang sudah saya sampaikan, bahwa berdoa itu menyelaraskan hati kita dengan hatinya Tuhan. Samakan, apa sih keinginannya Tuhan? Samakan dulu, frekuensinya sama dulu. Kalau frekuensi hatimu dengan frekuensi hatinya Tuhan sama, maka engkau bisa mendapatkan lebih dari apa yang kau pikirkan, apa yang kau minta, bahkan apa yang kau harapkan. Seperti dikatakan dalam kitab Efesus. Nah malam ini saya akan membukakan rahasia dari Mazmur 141 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Bagaimana Alkitab berkata demikian. Mazmur 141 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Judulnya adalah doa di dalam pergumulan hidup. Ini kisah yang disampaikan oleh Daud. Ingat kenapa saya memakai pengajaran yang saya ambil dari kitab Mazmur pasal 141.
Karena apa yang disampaikan Daud, apa yang dikerjakan Daud di dalam doa, ternyata ini yang juga diinginkan Tuhan. Dari mana saya bisa tahu? Nanti kita akan compare perjanjian lama dengan perjanjian baru. Supaya saudara mengerti, oh ternyata Tuhan Yesus juga mengajarkan yang sama. Daud melakukan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sebuah kesamaan. Mari kita lihat sama-sama. Mazmur pasal yang 141 ayat 1 sampai 4 dikatakan demikian. Mazmur Daud, ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Ayat yang kedua. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Lalu ayat 3, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ayat yang keempat, yang terakhir, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan fasik bersama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Diberkati yang membaca, merenungkan, mengerti, lalu melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Yang pertama, kekasih Tuhan, keluarga BMC, jemaat yang saya kasihi. Bagaimana kita bisa berdoa seperti hatinya Tuhan, seperti yang diinginkan Tuhan. Daud mencoba untuk mengajar kepada kita di ayat yang pertama dikatakan begini. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, perhatikan, datanglah segera kepadaku. Come quickly to me. Come quickly to me. Lihat, Daud berdoa begini, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Kata datanglah segera, Daud tidak berharap jawaban. Daud cuma merindukan Tuhan. Yang pertama, pelajaran buat kita. Bagaimana hatimu bisa selaras dengan hatinya Tuhan? Kalau engkau berdoa, ingat, Tuhan itu maha tahu Bapak Ibu. Tuhan sudah tahu niat hatimu, Tuhan tahu keinginanmu, Tuhan tahu kebutuhanmu. Makanya Daud ini ngerti yang aku perlukan cuma satu, Tuhan datang segera. Come quickly to me. Datanglah sekarang Tuhan. Jangan kau tunda, datang sekarang Tuhan. Saudara, pernyataan merindukan Tuhan ini selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Saya tunjukkan kepada saudara bahwa Tuhan itu juga menantikan umatnya. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-18. Perhatikan sama-sama. Yesaya pasal 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit dan menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan dia. Saya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Lihat, Tuhan itu menantikan saudara. Tuhan bukan tidak tahu masalahmu. Tuhan bukan tidak tahu persoalanmu. Dia itu nunggu saudara. Apa yang dia tunggu? Dia tunggu untuk memberkatimu. Bayangin. Jadi kalau saudara menginginkan Tuhan berkati aku, Tuhan lebih dulu menginginkan saudara untuk menerima berkat. Loh, gak ada amin. Bangun. Ini kebenaran. Kalau saudara ini diberkati, Tuhan jauh lebih lagi memberkati hidupmu. Ini kebenaran saudara. Jadi jangan berkata, jadi makanya saya sering kali katakan, kalau saudara pengen rumah, Tuhan juga pengen memberi rumah pada saudara. Kalau saudara pengen sembuh, Tuhan jauh lebih ingin kau sembuh. Tapi masalahnya begini, pernah nggak merindukan Tuhan? Pernah nggak kamu merindukan Tuhan lebih dari semuanya? Kadang-kadang kita rindu cuma jawaban doa. Saya masih ketemu dengan orang-orang yang pergi cari Tuhan kalau waktu ada masalah. Tapi waktu diberkati,
OTW, liburan, piknik, healing. Katanya begitu ya. Tuh. Yang lagi ngetren kan, healing. Tapi nek susah. My church, my home. Gitu. Gambari doa gini. Nek diberkati, healing, piknik, Trawas, Bali. Halo? Aku yo pengen piknik saudara. Gorong keturutan. Serius. Tuhan rindu loh. Coba buka lagi. Matius 11 ayat 28. Agak panjang gak apa-apa ya. Supaya selesai semuanya. Nek pedotan itu gak enak loh saudara ya. Nyambung minggu depan. Aku ngulangi angel saudara ya toh. Coba dibuka, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan tidak menuduh saudara lesu loh. Tuhan tidak menuduh saudara berbeban berat loh. Bukankah hari ini engkau sedang mengalami beban berat? Kau usah mantuk-mantuk dalam hati aja. Bukankah hari ini kau sedang lesu? Tuhan tahu. Dia ngomong begini, marilah kepadaku. Jadi apa yang dilakukan oleh Daud? Come quickly to me. Tuhan datanglah segera. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia enggak rindu jawaban doa. Tapi dia rindu pribadi Tuhan. Anda tahu ketika Anda menemui Tuhan, Anda ketemu dengan Tuhan, Anda dapatkan pribadi Tuhan. Dengar, sama dengan Anda mendapatkan semua yang kamu butuhkan. Amin, ini kok lemes ya. Beda saya khotbah di Medan saudara ya. Sungguhan, tanya sama istri saya. Khotbah di Medan itu begitu, shalom, shalom. Gitu saudara ya. Itu di Medan saudara ya. Orang Medan kayak begitu. Ada amin, yes amin, 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 amin. Kayak gitu loh saudara, itu orang Medan. Pak ini beda Pak, Jawa Pak, tenang-tenang aja Pak. Kadang-kadang perlu ada yang memotori ya. Amin, yes amin gitu. Jadi rame dikit gitu gak apa-apa ya. Serius, supaya saya terbakar juga ya. Jadi Daud itu berdoa, dia gak minta jawaban. Dia tahu Tuhan itu jawaban dari semua kebutuhannya. Anda tahu pada waktu wanita pendarahan itu. Dia ketemu Yesus, ketemu segalanya. Perjamuan kawin di Kana, ada Yesus, semuanya beres. Anda tahu seorang pria yang ada di kolam Bethesda, 38 tahun gak ada yang perhatiin dia. Tapi Yesus ada di sana. Clear semuanya. Sembuh dia. Amin. 10 orang kusta ketemu Yesus. Tahir mereka. Bartimeus yang buta ketemu Yesus. Selesai. Bisa ngeliat. Seorang ibu di Naim yang anaknya mati, ketemu Yesus, bangkit. Amin. Lazarus yang mati, ketemu Yesus, hidup. Berikan tepuk tangan yang meriah begitu. Anda harus punya pemahaman ini. Ketemu Tuhan lebih dari cukup. Jangan capek-capek buat permohonan doa Tuhan ini, Tuhan ini. Tapi nanti saya ajari saudara. Karena saya mau mendemonstrasikan kecepatan Tuhan menjawab permohonan saudara. Mari kita lihat Mazmur 139. Ini yang menjadi alasan kenapa Daud itu menantikan Tuhan lebih dari jawaban. Menantikan pribadi Tuhan lebih dari jawaban. Mazmur 139 sebelahnya. Dikatakan begini, saya nggak sempat catat di catatan saya tadi. Ya, karena terlalu banyak yang saya catat di sini, jadi saya nggak sempat mencatatnya untuk multimedia. 139, coba dibuka di situ. Judulnya adalah apa saudara? Doa di hadapan Allah yang Maha. Jadi karena Tuhanmu itu sudah tahu yang kamu perlukan. Anda nggak perlu capek-capek beritahu.
cukup rindukan pribadinya. Malam ini saya merasakan ya apa yang dilakukan oleh para worshiper, penyembah yang ada di sini. Saya bisa nikmati kok. Mereka nyanyi bukan untuk saya. Mereka nyanyi nyembah karena menanti-nantikan Tuhan. Itu beda. Dikatakan begini, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Daud berkata begini, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Dengar, Tuhan itu menyelidiki dan mengenal saudara. Saudara malam ini datang untuk siapa? Oh, Pak Filipus yang khotbah, gembala yang khotbah, gua mesti datang. Anda gak terima berkat. Siapapun yang berdiri berkhotbah di tempat ini, dia cuma menyampaikan pesan. Yang harus dinantikan adalah Allah yang besar, yang tidak kelihatan. Yang tangannya nggak terlihat, sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk. Dia tahu hari ini kau duduk mikir apa. Oh mikir angsle, ronde, begitu itu. Karena aku tadi waktu berangkat nanti aku pulang mau ke sana saudara ya. Tadi bukan waktu ibadah, tadi setelah ini saya ke sana saudara ya. Tapi di sini saya tetap di sini. Waktu engkau duduk berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Wow, Tuhan tahu pikiran saudara. Kemana? Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan berbaring. Segala jalanku kok maklumi. Karena dia terlalu tahu, dia maklumin saudara. Ayat 4, perhatikan. Ini yang menjadi alasan kenapa Daud merindukan Tuhan. Tidak sibuk menyampaikan permohonan. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Sesungguhnya telah kau ketahui ya Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat apa yang diajarkan Yesus. Tentang berdoa. Kita buka sama-sama. Di dalam Matius pasal 6 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayo kita buka yuk. Apa yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 7 sampai 8. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu apa? Bertele-tele. Tahu bertele-tele? Repetition. Banyak menuntut. Banyak mengeluh. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele. Ini pengajaran Tuhan Yesus loh, bukan saya. Seperti kebiasaan orang yang tidak kenal Allah. Mereka menyangka bahwa banyaknya kata-kata doanya akan apa? Dikabulkan. Jadi yang membuat doamu dikabulkan bukan detailnya, bukan. Bukan banyaknya kalimat susunannya sempurna. Oh Bapakku yang di sorga. Engkau bertata di atas langit. Engkau yang berkuasa dari dulu sampai selama-lamanya. Kayak deklamasi saudara ya. Tuhan itu maha tahu saudara ya. Kasih tepuk tangan dulu yang pria dong. Janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Mengerti, katakan amin. Jadi kalau berdoa, rindukan Tuhan. Amin. Di kamarmu. Kau duduk. Ojo nangis karena kontra ante. Ojo nangis karena putus pacar. Rindukan Tuhan. Ketika kau merindukan Tuhan. Pagi itu. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur,
Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu. Air matamu menetes karena kau merindukan Tuhan. Tuhan tahu kok masalahmu hari ini apa. Dia tahu. Wis gak usah diberitahu, rindukan Tuhan saja. Sakitmu yang berat Tuhan akan jamah. Saya saya nggak punya pengalaman dengan persoalan. Kemarin dalam sebuah wawancara yang dikirim ke saya harus mengisi wawancara itu. Sekarang wawancara itu pakai sudah tabloid itu mereka kirim pertanyaan lalu saya menjawab. Karena itu masuk di koran ya, masuk di sebuah tabloid. Salah satunya begini, Pak Pendeta Filipus, pertanyaan ke-11. Pernahkah Anda punya persoalan yang menuntut Anda untuk bergerak dengan iman yang lebih? Saya tulis paling panjang dari 15 pertanyaan yang diajukan ke saya. Lalu kemudian pewawancaranya bilang begini, Pak Pendeta, ini pertanyaan 11 kok panjang banget ya jawabannya. Lah iyalah Anda minta pengalaman, ya saya sebutkan semuanya pengalaman itu. Dari semua pertanyaan. Jadi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan kita itu maha tahu. Enggak usah diberitahu, bawa rindumu kepada Tuhan. Amin. Yang mau merindukan Tuhan senantiasa, berikan tepuk tangan. Jadi kalau saya dengar saudara nangis merindukan Tuhan. Bukan nangis jawaban doa. Ingat Tuhan sudah menjawab doa kita. Tinggal berikan hatimu. Selaraskan kepadanya. Yang kedua, mari kita lihat ayat yang kedua dari Mazmur 141. Daud mengatakan begini, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Garis bawahi kata persembahan ukupan, saya akan terangkan di situ. Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Korban pada persembahan korban, itu yang kedua. Apa yang dimaksud dengan persembahan ukupan? Waktu saya baca saya terkejut saudara ya. Karena saya punya kesempatan cukup banyak untuk mempersiapkan ini, mengulang lagi. Saya temukan ternyata persembahan ukupan itu bukan persembahan biasa. Tapi sebuah persembahan yang sangat mahal. Jadi bukan sekedar kemenyan yang dibakar yang harum baunya. Tetapi kata persembahan ukupan itu berbicara tentang pengagungan kepada Tuhan. Jadi kalau saudara datang kepada Tuhan, jangan lupa untuk Tuhan saja yang kau tinggikan. Ini penting. Makanya kenapa kita perlu memuji Tuhan. Kenapa kita perlu meninggikan Dia. Pada waktu kau bisa meninggikan Dia, pada waktu kau bisa mengagungkan Dia, saudara sedang membawa persembahan ukupan. Lalu yang kedua dikatakan tangan yang terangkat seperti persembahan korban. Itu artinya adalah berserah dan mengakui kedaulatan Tuhan. Bukan hanya mengagungkan Tuhan, bukan hanya berserah, tetapi mengakui kedaulatan Tuhan. Waktu saya baca ini saudara, ini persis dengan yang diajarkan Tuhan Yesus dengan doa Bapa kami. Mari kita buka. Matius pasal yang ke-6, ayat 9, ayat 10, dan ayat 13. Dikatakan begini, karena itu berdoalah demikian, kata Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi yang kedua, keluarga BMC kekasih Tuhan, kalau saudara berdoa di hadapan Tuhan, mari akui kedaulatan Tuhan. Penuhi doamu itu dengan apa? Syukur, hormat,
dan pujian kepada Tuhan. Itu sebabnya kenapa Daud itu ngerti bagaimana karakternya Tuhan. Tuhan tuh senang dipuji, ya tutur ya. Kalau kamu nyembah Tuhan, kan kamu gampang itu merasakan Tuhan. Kalau kamu menyembah Tuhan, karena memang Tuhan itu adalah pribadi yang ingin dipuji. Haus pujian, dia mencari penyembah. Ingat Yohanes pasal 4 ayat 22 dan 23. The Father seeks. The Father seek. Bapak itu mencari, Bapak itu merindukan, Bapak itu menanti penyembahan. Penyembahnya itu datang. Jadi mari sama-sama yang kedua. Anda mengerti kenapa doa-doa Daud itu selalu didengar oleh Bapa. Karena dia gak pernah menuntut, karena dia gak pernah mengancam, karena dia gak pernah membodohi, karena dia gak pernah mengklaim atau ngatur Tuhan. Tetapi dia lebih senang untuk apa? Merindukan Tuhan. Setelah merindukan Tuhan, dia mengangkat Tuhan dalam pujian. Dia mengangkat Tuhan dalam syukurnya. Dalam pergumulan apapun, dia naikkan syukur. Dia berterima kasih. Itu mengagungkan Tuhan loh. Makanya ketika engkau bisa bersyukur, Tuhan tuh senang. Ketika engkau bisa berkata, terima kasih Tuhan. Ingat loh, keadaanmu yang buruk, keadaanmu yang terpuruk, masalahmu yang belum selesai. Tapi engkau bisa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan jauh lebih menghargai yang kayak begini saudara. Amin. Bukan menuntut, bukan mengeluh. Tuhan kok begini sih, Tuhan kok begini sih. Stop ngeluh di hadapan Tuhan. Perbanyak mengucap syukur. Karena itu engkau mengakui kedaulatan Tuhan. Waktu saya ngerti ini saudara, saya lebih senang, sudahlah, nyembah. Ngadepi persoalan yang berat, mau dihadapi dengan apa? Dengan kekuatan, gak usah. Lebih baik kita angkat pujian, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu mari buka tanganmu. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapa. Sekali lagi katakan, Kau Bapakku yang setia, Bapakku yang setia. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Makanya saudara, loh sampai ngantuk saudara ya. Kameramennya sampai ngantuk saudara ya. Anda tahu luar biasa Tuhan itu. Saya mau ngeluh sama siapa? Bersyukur aja. Saya punya banyak pengalaman tentang ini saudara ya. Mungkin saya dipersiapkan ayah saya untuk menjadi petarung sejati dalam tanda petik saudara. Ada satu pengajaran yang lewat pada waktu saya ngajar tentang faith. Hari Minggu. Anda tahu kenapa Daud dan Saul itu berbeda. Saul itu menang perang karena dia terbiasa perang bersama-sama. Jadi keberaniannya itu keberanian bersama-sama. Tapi Daud itu, kenapa dia bisa kalahkan Goliat? Kenapa dia berani kalahkan Goliat? Kenapa dia mampu kalahkan Goliat? Sementara Saul tidak bisa melihat peluang untuk mengalahkan Goliat.
Karena Daud itu punya pengalaman perang satu lawan satu. Dia terbiasa berperang satu lawan satu, bukan keroyokan, saudara. Makanya saya melatih iman saya sejak dari muda. Ayah saya sudah melatih. Kalau kamu punya persoalan, enggak usah kamu cerita orang lain. Cukup cerita sama Tuhan. Saya pun jarang cerita kalau saya punya persoalan yang khususnya untuk saya sendiri. Saya enggak pernah cerita siapa. Saya duduk di kaki Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan. Saya bisa ngomong sama Tuhan gak harus di ruang tersembunyi. Saya duduk. Melihat pohon saya bisa ngomong sama Tuhan. Karena saya terbiasa mengucap syukur tadi kepada Tuhan. Makanya yang tidak mungkin menjadi mungkin itu hal yang biasa yang selalu saya pribadi alami. Dan saya bersyukur Tuhan boleh membawa sampai di titik ini semua karena kebaikan Tuhan. Yang ketiga, mari kita lihat. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Jadi berdoa itu menyelaraskan hati kita dengan hatinya Tuhan. Yang pertama, Tuhan rindu kita. Dan dia merindukan kita rindu dia. Yang kedua, Tuhan tuh mau ditinggikan dan kita meninggikan dia. Ya. Yang ketiga sekarang. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Saudara, aneh ya. Daud itu berdoanya aneh. Saudara. Kayak masa sih mesti ngomongnya hati-hati diatur begitu. Saudara, bukan masalah hati-hati dan diatur. Apa yang tertulis dalam ayat yang ketiga ini, Daud ingin menjelaskan kepada kita bahwa mulut kita itu pintu yang bisa menutup berkat dan yang bisa membuka berkat. Mengerti katakan amin. Mulut itu bisa menutup berkat, bisa membuka berkat. Kenapa? Karena setiap saudara itu diberi otoritas oleh Allah di dalam perkataanmu. Mengerti katakan amin. Mari kita buka sama-sama. Matius pasal 12 ayat yang ke-37 dikatakan begini. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan apa? Dihukum. Hati-hati dengan mulut. Jangan sembarangan ketika engkau berdoa di hadapan Tuhan. Saya masih menjumpai, maaf, saya bukan mengkritik, bukan. Saya ingin menunjukkan kepada saudara, ojo doa koyok gini. Ada yang berdoa kayak begini loh, setelah panjang lebar berdoa. Saya percaya orang yang berdoa begini karena dia nyontoh di atasnya berdoa kayak begitu. Setelah berdoa panjang lebar, saya nggak kritik ya. Cuma jangan berdoa dengan cara ini. Itu sama dengan membatalkan semua doa yang kau ucapkan berjam-jam tadi. Inilah doa yang tidak sempurna ini. Kami alaskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti engkau sendiri sudah gak ngimani apa yang kau minta sama Tuhan. Sopo sing ngajari, ono tak ayate? Kau ono. Pak, kata-kata itu merendahkan diri. Merendahkan diri gak begitu. Tuhan tuh tahu caramu berdoa, Tuhan tuh tahu sikap hatimu. Bukan dengan kata-katamu. Ada ayat yang mengatakan bahwa kalau engkau berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Di mana itu, Ma? Ya. Ada ayatnya, coba nanti tunggu ayatnya sebentar dicari sama Bu Gembala. Kalau engkau berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Markus 11 ayat 24 nih, saya tunjukkan. Jangan ikut begini. Tuhan, kami mau dengar-dengaran firman-Mu. Dengar. Kalau saudara doa dengar-dengaran di daerah Sulawesi, di daerah Kalimantan, itu artinya sungguh-sungguh mendengar. Siapa yang dari Manado di sini? Kata dengar-dengaran itu kan berarti sungguh-sungguh mendengar kan? Tapi kalau orang Jawa bilang dengar-dengaran itu apa saudara? Apa artinya dengar-dengaran itu? Orang Jawa, mana orang Jawa? Orang Manado semua kah ini? Orang Jawa kan? Dengar-dengaran itu artinya sekedar mendengar. Aja melo-melo. Oh, Tuhan kan Maha tahu. Tuhan juga tahu dirimu dari mana.
Kalau kamu dari Manado, kebiasaan dengar dengan itu sungguh-sungguh mendengar. Tapi kalau di Jawa, apa artinya? Asal mendengar. Sasukaku. Jadi jangan salah. Perhatikan tata bahasanya. Tuhan menghargai teritorial di mana engkau berada loh. Nggak bisa sembarangan, ojo melok-melokan. Jawab Yesus kepada mereka. Oh kok ini? 11 ayat 24. Dikatakan begini. Ya, sabar ya saudara ya. Karena itu aku berkata kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Sama-sama dibaca 2, 3. Percayalah bahwa kamu telah, maka hal itu akan, ini Tuhan Yesus yang ngomong. Nah kalau saudara berdoa, wis tadi muru-muru. Inilah doa yang tidak sempurna. Iku podo ambek nggo cat putih, saya gak sido Tuhan, gak sido. Makanya gak dijawab-jawab. Lah kamu sendiri gak percaya dengan doamu kok. Kamu sendiri gak percaya dengan permintaanmu kok. Jangan ikut cara doa yang salah. Saya mau katakan buat saudara, Tuhan itu luar biasa baik. Makanya kalau saudara berdoa, nah sekarang mengapa pernyataan Matius 12 ayat 37 itu menurut ucapanmu engkau dibenarkan, menurut ucapanmu engkau pula akan dihukum. Ini pengajaran Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 12. Mari kita buka sekarang ayat 33, lalu 35 sampai 36. Dikatakan begini, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula apa? Buahnya. Kok bisa ya? Karena mulut saudara sebagai orang percaya itu ada otoritasnya. Amin. Tuhan ngomong, jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. 35, perhatikan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari apa? Perbendaharaan yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kita lompat Matius pasal 18 ayat 18 sampai 19. Saya ingin tunjukkan kepada saudara bahwa dalam diri saudara itu ada otoritas. Menjaga perkataan itu yang ketiga. Aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Berikan tepuk tangan lagi yang meriah bagi Tuhan. Jadi kalau minta itu yang tegas. Jangan main-main. Apalagi kalau kau pasangan suami istri, minta yang tegas sama Tuhan. Dua orang sepakat, Tuhan jawab. Apapun yang diminta, Tuhan gak pernah kasih batasan. Ya, jadi sekali lagi ada kuasa di dalam perkataan. Makanya kalau saudara berdoa, selaraskan hatimu dengan hatinya Tuhan. Tuhan mau engkau merindukan Dia. Tuhan mau engkau meninggikan Dia, mengakui kedaulatannya dengan terus bersyukur, dengan terus memuji Dia. Bahkan yang ketiga, terus menjaga perkataan. Bok ngomong sembarangan. Coba ngomong kiri kanan, bok ngomong sembarangan. Tahu nggak bok itu saudara ya? Bok itu jangan saudara ya, jangan ngomong sembarangan. Habis ini kita harus doa ya. Habis ini, saya akan selesai. Yang ketiga, coba kita, yang keempat sorry. Mazmur 141 ayat yang keempat, dikatakan begini. Mazmur 141 ayat 4. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Waktu saya baca ini cukup lama saudara. Kenapa ya? Daud ini kok ngomongnya begini, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Rupanya begini saudara, ada banyak orang yang datang kepada Tuhan itu
dengan hati yang tidak baik. Makanya yang keempat ini saya tulis, poin yang keempat, bagaimana kita bisa menyelaraskan dengan hatinya Tuhan, miliki hati yang baik. Tadi yang pertama merindukan Tuhan, yang kedua apa? Melimpahi dengan syukur, memenuhinya dengan syukur. Yang ketiga adalah menjaga perkataan, yang keempat apa saudara? Memiliki hati yang baik. Oh, hati yang baik, hati itu dirindukan Tuhan loh saudara. Jadi makanya kan ada ayat yang mengatakan begini, kalau engkau hendak membawa persembahan, dan kau teringat akan saudaramu, Tuhan ngomong apa? Letakkan persembahanmu dulu, jangan bawa persembahan itu, letakkan dulu, pergi menyelesaikan, berdamai, lalu apa saudara? Baru bawa persembahanmu kepada Tuhan. Hati yang baik. Hati yang baik itu hati yang taat, hati yang mengampuni, hati yang mengasihi, hati yang tulus, hati yang ikhlas. Hati ini penting. Jadi pada waktu engkau datang kepada Tuhan, cek hatimu dulu. Jangan anggap remeh loh persoalan hati. Jangan terlalu dibawa ke dalam hati. Selesai. Jangan jadi orang yang terus saja. Selesai. Jangan diingat-ingat. Ya. Sebagai ayat yang terakhir. Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Saya akan selesai. Saya minta PAW dan juga musik bisa naik. Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Yuk sama-sama kita baca sambil bangkit berdiri. Saya senang dengan ayat ini. Makanya saudara kalau datang sama Tuhan jangan drama. Jangan sekedar berdoa. Saya nggak ngajar teknik doa menurut saya loh ya. Ini Alkitab. Terserah Anda mau pakai atau tidak. Tapi yang jelas Daud selama doanya nggak pernah tidak dijawab. Selalu dijawab. Lebih dari apa yang dia pikirkan. Lebih dari apa yang dia minta. Lebih dari apa yang dia harapkan. Dikatakan Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Sama-sama kita baca 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah, ya Allah Yakub. Berikan tepuk tangan. Perhatikan di sini, hati. Jangan ada kepalsuan dan drama. Sekarang keluarkan alat tulis Anda. Tulis. Kertasnya bisa dibagi. Saudara, tulis tanggal. Enggak, tenang saja. Permohonan doa saudara enggak dikumpulkan. Ya, tolong tidak dikumpulkan. Anda cukup silakan duduk lagi, tulis di permohonanmu. Satu permohonan, gak usah banyak-banyak saudara ya. Ya, kebiasaan saya begini, saya tulis satu di catatan note saya di HP ini, saya kasih tanggal. Tulis di kertas, satu permohonan yang sudah lama engkau nantikan untuk dijawab, tapi belum terjawab. Lalu nanti kita datang merindukan Tuhan, kita nanti mulai mengucap syukur, melimpahi dengan syukur. Lalu kemudian saudara mulai jaga perkataan mulai setelah ini, jangan ngomong sembarangan. Dan kemudian yang keempat, miliki hati yang baik.